Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cinaro Angi Menanleki. Mari kita berdiskusi dengan saya, Bung Imam, dalam Ngobrol Sosiologi episode kelima. Kali ini kita akan berbincang tentang teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Bagaimana interaksi sehari-hari kita dipengaruhi oleh simbol-simbol, apa peran bahasa, gestur, dan tindakan dalam membentuk identitas sosial. Yuk kita lihat secara mendalam dalam video kita kali ini. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana manusia menciptakan makna melalui proses interaksi. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan George Herbert Mead, seseorang sosiolog dan psikolog sosial yang menekankan pentingnya simbol seperti bahasa dan gestur dalam membangun realitas sosial. Menurut Mead, individu tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, tapi juga dengan simbol yang membawa makna. Simbol ini menjadi dasar bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan orang lain, serta dunia di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Nah, konsep kunci dalam teori interaksionisme simbolik itu ada beberapa. Yang pertama adalah makna dan simbol. Yang kedua adalah konsep diri, I dan me. Dan yang berikutnya adalah konsep pengambilan peran. Yang terakhir adalah kesadaran akan norma dan harapan masyarakat secara umum. Mari kita ulas satu persatu konsep kunci yang dikembangkan dari teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, simbol. Simbol adalah elemen kunci dalam teori ini. Menurut Mead, kita memahami dunia melalui makna yang melekat pada simbol. Misalnya, kata rumah yang bukan hanya berupa bangunan fisik, tapi juga membawa makna kenyamanan, keamanan, dan membawa makna keluarga. Simbol ini bervariasi tergantung pada budaya dan pengalaman individu. Interaksi manusia melibatkan pemaknaan ulang simbol-simbol ini berdasarkan konteks-konteks tertentu sesuai dengan pengalaman individu tersebut. Salah satu gagasan penting lainnya dari Mead seperti tadi yang sudah kita ulas, yang kedua adalah konsep self atau konsep diri. Nah, konsep self dan diri ini dibagi dalam dua komponen, yaitu konsep I dan me. Bagaimana kalau konsep I itu bagaimana diri yang spontan dan kreatif dan bertindak tanpa perlu memikirkan aturan sosial. Sedangkan konsep me dalam kerangka self ini, komponen self ini adalah bagaimana diri yang terinternalisasi oleh norma dan harapan sosial. Diri berkembang melalui proses sosial, khususnya melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, saat seseorang bercanda, sisi I mereka berimprovisasi, sementara sisi me mereka memastikan bahwa candaan tersebut tidak melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya adalah konsep pengambilan peran. Mead juga menyoroti pentingnya konsep pengambilan peran dalam masyarakat, yaitu kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Proses ini dimulai sejak masa kanak-kanak, ketika individu belajar memainkan peran orang lain melalui aktivitas seperti bermain peran sebagai orang tua atau guru. Dalam kehidupan dewasa, konsep pengambilan peran membantu kita berempati atau memberi reaksi orang lain terhadap tindakan kita. Misalnya, seseorang guru yang memposisikan diri sebagai murid, gitu, memposisikan diri sebagai orang yang seumuran dengan muridnya. Di situ ada keterlibatan seperti empati, gitu. Sehingga seorang guru TK yang mengajar anak-anak kecil itu tentu bisa merasakan empati yang berbeda dengan guru SMA atau dosen di perguruan tinggi terhadap mahasiswanya. Tentu punya kondisi empati yang berbeda. Selanjutnya adalah proses
yang dinamakan proses kesadaran akan norma dan harapan masyarakat secara umum. Ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana masyarakat akan menilai tindakan mereka, mereka sedang membangun perspektif generalisasi lain dalam dirinya. Jadi ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana masyarakat akan menilai tindakan mereka, secara tidak langsung mereka harus masuk dalam perspektif masyarakat. Nah, berbeda sedikit dengan konsep yang di atas, yang pengambilan peran. Konsep generalized order adalah konsep di mana kesadaran itu dibangun dan menjadi pola perilaku dalam masyarakat. Misalnya seorang individu yang memutuskan untuk tidak melanggar lampu merah meskipun jalan kosong menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi aturan-aturan tersebut. Jadi tidak hanya dia tidak berkaitan dengan empati, tapi berkaitan dengan kesadaran akan norma dan aturan dalam masyarakat. Bagaimana relevansi teori Mead dalam kehidupan modern? Teori interaksionisme simbolik sangat relevan untuk memahami berbagai fenomena sosial seperti seperti media sosial. Orang membangun identitas mereka melalui simbol-simbol seperti foto profil, status, dan emoji. Nah, tentu teman-teman itu melihat bagaimana seseorang itu selalu yang bermain media sosial itu tentu akan mengekspresikan dirinya itu melalui simbol-simbol, baik itu simbol bahasa, simbol gambar, atau simbol emoji yang ada di media sosial tersebut untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka atau bahkan apa yang ada di dalam alam sadar mereka. Yang berikutnya adalah konstruksi gender. Makna tentang maskulinitas dan feminitas adalah hasil dari interaksi sosial yang terus berubah. Nah, berikutnya adalah komunikasi antar budaya. Simbol-simbol seringkali berbeda makna, baik dari budaya yang berbeda maupun dari hal-hal lain, simbol-simbol lain seperti status sosial. Sehingga penting untuk memahami konteksnya dari simbol-simbol yang ada dalam budaya-budaya yang berbeda tersebut. Contohnya dalam komunikasi daring, misalnya simbol-simbol emoji yang digunakan itu bergantung pada konteks budaya dalam satu masyarakat. Nah, bagi orang Indonesia, emoji senyum itu berarti mereka menghormati lawan bicaranya. Tapi bagi orang yang punya budaya yang berbeda seperti di luar, itu bisa jadi mereka merasa tersinggung karena emoji senyum tersebut. Bisa jadi dia menganggap senyum itu adalah senyum-senyum sinis atau senyum yang mengintimidasi seperti itu. Dan tentu banyak lagi simbol-simbol lain yang itu dalam budaya yang berbeda itu juga berbeda pula pemaknaannya. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori interaksionisme simbolik. Seperti teori lain, interaksionisme simbolik juga mendapatkan kritik. Beberapa kritik utama adalah teori ini bersifat terlalu mikro. Teori ini lebih fokus pada interaksi individu dan kurang memberikan perhatian pada struktur sosial yang lebih besar. Yang berikutnya adalah kritik berikutnya terhadap teori interaksionisme simbolik adalah teori ini bersifat kurang objektif karena makna simbol seringkali sulit diukur secara ilmiah. Yang ketiga adalah kritik berikutnya untuk teori interaksionisme simbolik adalah teori ini tidak banyak membahas tentang bagaimana kekuasaan mempengaruhi interaksi simbol dan makna-makna simbol. Sampai di sini ngobrol sosiologi episode kelima. Kalau teman-teman di sini tertarik untuk ngobrol lebih jauh tentang sosiologi, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan kalau ada yang perlu kita bahas lebih intens,
akan kita bahas melalui video berikutnya. Selamat malam teman-teman. Sinar Angin, Menan Leki, sampai jumpa.